Ini si Pepeo, ponakan bontot yang imut bingit. Saking gemesnya, majikan sampai cium-cium dan mau dimakan. Mentang-mentang si Pepeo mungil dan muat di kotak chicken. Kadang Pepeo dijadiin burger. Dan hap mau dimakan. Pepeo minum cucu, mau bobo ciang. Tapi minum cucunya kebanyakan. Pas perutnya dikocok, bunyi air. Si Pepeo kena omel majikan gara-gara pup sembarangan. Akhirnya majikan ajarin Pepeo pup di pasir. Majikan tunjukin cara nutup pup. Si Pepeo diajarin malah main-main. Abis itu dia ngantuk. Kena omel lagi deh sama majikan. Kali ini paman bontot yang disuruh ajarin. Bukannya ajarin yang bener, si bontot malah ajarin garuk-garuk dinding. Jadi si Pepeo ikutan garuk-garuk dinding deh. Sebagai hukuman, bontot pun dicukur karena ngajarin dengan cara ngawur. Ini keponakan si bontot, namanya Pepeo. Dia lagi main ke rumah, tapi nggak mau diem. Suka lari-larian dan gigitin barang-barang. Karena capek habis lari-lari, majikan beliin Pepeo kasur biar bisa bobo ciang. Salah, yang gede punya majikan. Punya Pepeo yang kecil. Si bontot ngambek ponakannya dibeliin kasur. Dia acak-acak tisu. Dikasih makan pun dia nolak. Ya udah, majikan nunjukin video betina joget-joget biar seneng. Akhirnya bontot nggak ngambek lagi dan mau makan. Ini si Pepeo, kucing imut kesayangan kita semua. Saking gemesnya, majikan sampai pakein baju lebah dan nggak berhenti cium-cium. Mentang-mentang mungil, si Pepeo suka nyumput di plastik ciki. Kadang Pepeo dijadiin kebab gulung dan mau dimakan. Kadang juga Pepeo dibungkus di kotak hadiah. Siapa yang mau? Subscribe yang suka Pepeo. Ini si Pepeo, dia suka lari-lari ke sana kemari. Pepeo juga suka gigitin kabel. Kalau dimarahin, dia langsung pasang muka imut biar nggak jadi diomelin. Pas dicariin buat mandi, nggak taunya dia ngumpet di balik gorden. Terus ngumpet juga di kolong kasur. Pas majikan mau suruh keluar, nggak taunya ada di sebelah majikan. Pepeo pun diomelin. Si Pepeo tiap mau dimandiin kabur mulu. Mentang-mentang kecil dan muat lewatin celah pagar. Jadinya majikan ngide pakein Pepeo baju yang ada sumpitnya. Jadi si Pepeo nggak bisa kabur lagi deh. Sekarang saatnya Pepeo dimandiin. Sebelum mandi dikasih ciuman penuh cinta dulu. Sepertinya Pepeo kembung kebanyakan minum cucu. Ini si bontot penasaran mau lihat Pepeo mandi. Pas dimandiin, Pepeo anteng dan nurut. Tapi kemudian dia kentut. Setelah disabunin, Pepeo dibilasin. Lalu dikeringin pakai hair dryer. Tapi udah selesai dimandiin, si Pepeo malah pup. Pepeo lagi baca buku nih. Gayanya udah kayak guru aja pakai kacamata. Tapi lama-lama si Pepeo bosen dan ngantuk. Majikan suruh Pepeo fokus baca lagi. Tapi Pepeo udah ngantuk berat. Alhasil Pepeo tantrum gak mau baca lagi. Karena Pepeo udah mau belajar, majikan kasih makanan banyak bingit buat Pepeo. Kira-kira habis nggak tuh, Pepeo? Si Pepeo usil banget nih. Tisu diberantakin, pohon dirontokin. Abis itu ngumpet di kolong kasur, malah pup. Majikan pun usilin balik. Pepeo dipancing masuk ke tabung. Terus nggak bisa keluar, Pepeo kebingungan. Habis itu dikasih ikan. Tapi pas dimakan, ikannya bergerak. Pepeo pun kaget. Ternyata ikannya bohongan, nggak bisa dimakan. Setelah itu, Pepeo dimandiin. Tapi pas keringin rambut, malah dibikin jadi rambut mangkok. Biasanya selalu bontot yang dibully. Laptop paling kecil, antri paling belakang. Mainan pun paling kecil. Tapi semenjak ada si Pepeo, ponakannya bontot. Gantian Pepeo deh yang dianaktirikan. Antri selalu paling belakang. Pas mau makan udah dihabisin pula. Pepeo sedih dan galau. Tapi jangan khawatir, Pepeo mimi cucu aja ya. Pepeo pun ceria kembali. Si Pepeo aktif ya bun, suka lari-lari dan berantakin tisu. Lalu si Pepeo dimarahin sama paman bontot. Pepeo pun dikunci di dalam ruangan biar nggak berantakin lagi. Tapi Pepeo nggak tinggal diem. Dia cari cara buat keluar. Kemudian lehernya Pepeo malah nyangkut. Duh, Pepeo
ada-ada aja. Lalu Pepeo dilepasin. Malah makan makanannya Paman Bontot. Pepeo pun diomelin lagi. Terus dikasih makan punya Pepeo. Tapi setelah makan, Pepeo malah berantakan lagi. Alhasil, Pepeo diusir. Setelah jalan-jalan pagi di taman, Blackie kelihatan gak nyaman banget. Kakinya digoyang-goyang seolah ada sesuatu. Pas majikan cek, ternyata ada emas di kaki Blackie. Lalu Blackie diajak jalan-jalan lagi. Siapa tahu dapat emas lagi. Dan ternyata Blackie dapat uang. Besok jalan-jalan lagi ya Blackie. Tiba-tiba bulu di tangan majikan tumbuh panjang. Kok bisa? Majikan jadi mirip Blackie. Pas dicek, bulu Blackie juga sama tebalnya. Jadilah majikan rutin cukur bulu. Karena makin lebat, majikan pergi ke dokter. Tapi lucunya, dokternya malah botak. Akhirnya majikan tanya ke suaminya yang lagi nuang sabun di kamar mandi. Pas dilihat sabun yang dipakai ternyata sabun mandi kucing. Selama ini majikan mandi pakai sabun Blackie. Karena kesel, majikan langsung ngiket suaminya pakai tali. Sekarang giliran dia yang dicabutin bulunya. Kebayang nggak tuh rasanya? Majikan lagi cariin Blackie, tapi pas buka pintu, si Blackie lompat pakai kostum laba-laba. Majikan kaget, untung nggak jantungan. Si Blackie ngumpet lagi, dipancing pakai mainan kucing nggak mau keluar. Pas ditarik dari kolong, ternyata bukan Blackie. Ternyata Blackie sembunyi di paperback warna hitam biar nggak kelihatan. Lalu majikan punya ide isengin balik. Pertama warnain muka pakai masker hitam, lalu ngumpet di rumah Blackie. Pas Blackie mau masuk ke rumahnya, dia pun kaget. Dan pingsan seketika. Hari ini cuaca panas banget. Majikan pengen minum yang seger dan nyuruh Blackie ambilin Coca-Cola. Tapi ada yang aneh dengan tingkah Blackie. Dan bener aja, pas cola dituang, di situ kelihatan ada uang di balik plastiknya. Terus pas Blackie mau pup di taman, dia mengendus bau uang. Dan ternyata bener. Gak berhenti di situ, pas majikan mau cuci tangan, Blackie kembali bertingkah aneh. Majikan yang penasaran pun belah sabun jadi dua. Wow, ternyata ada emas di dalam sabun. Wah, si Blackie emang kucing pembawa keberuntungan. Si Blackie sembunyi lagi. Dia seneng banget sembunyi di benda warna hitam biar gak kelihatan. Pas majikan mau masak, tiba-tiba Blackie nongol. Untung gak jadi opor si Blackie. Pas majikan lagi angkat kardus dan mau ditaruh di kasur, ternyata ada Blackie di situ. Blackie pun nangis, tangannya diperban kena kardus. Majikan pun punya ide biar Blackie tetap kelihatan walaupun hitam. Blackie dipasangin stiker yang bisa nyala. Kadang jadi senyum, kadang marah, dan kadang muka sedih. Gemes banget si Blackie, pengen cubit. Majikan mau rayain ulang tahun, tapi dilihat-lihat kok ada bulu hitam di kue. Lalu lewatlah si Blackie dengan muka cemong. Ternyata sebagian kuenya udah dijilatin sama si Blackie. Pas majikan mau cuci tangan, ternyata ada laba-laba di kamar mandi. Blackie yang udah comot kue majikan dipaksa masuk buat usir laba-laba. Si Blackie malah teriak ketakutan. Majikan pun dengar suara benda jatuh. Sepertinya Blackie berhasil nangkap laba-laba. Tapi pas majikan buka pintu, ternyata Blackie jatuhin barang-barang. Majikan pun nanya, Blackie udah ditangkap belum laba-labanya? Si Blackie cuma bengong sambil lihat ke arah majikan. Ternyata laba-labanya merayap di paha majikan. Ini Blacko, adiknya Blackie. Majikan coba latih dia supaya bisa bantu cari uang, kayak si Blackie. Tapi malah naik ke gorden dan bikin rusak. Akhirnya gorden dipasang tusuk gigi biar nggak dinaikin lagi. Blacko malah manjat lemari dan ngerontokin daun. Majikan pun bikin daun dan ganti daun hias dengan aluminium foil biar nggak dimakanin lagi. Setelah itu, si Blacko kabur ke kolong kasur, mungkin ngambek. Majikan coba bujuk, pijat-pijat, dan kasih vitamin biar jadi pintar. Tapi bukannya tenang, dia malah ngacak-ngacak puzzle. Pas diangkat, ada uang nyelip di bawah puzzle. Habis itu dia lari lagi ke arah pot bunga. Pas digali tanahnya, ternyata di dalamnya ada plastik isi uang. Suami majikan pulang, kaget lihat uangnya yang disembunyiin malah udah dipakai belanja. Dia pun nangis. Ternyata adiknya Blackie masih belum paham cara cari uang yang benar.